Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Novela, NPM 2021020041, beserta 3 rekan saya yaitu Cindy Yunisa, NPM 2021020210, Charles Diningrat, NPM 2021020036, dan Dasrian Prayoga, NPM 2021020404. Kami dari kelas A Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Demokrasi Teori dan Praktik dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, MHI, MH. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang materi. Sejak masa Orde Baru Lengser tahun 1998, demokrasi telah menjadi kosakata paling banyak diucapkan. Ia telah menjadi kata kunci paling penting yang identik dengan perjuangan reformasi yang digulirkan oleh para tokoh reformasi dan kalangan mahasiswa. Secara etimologis, kata demokrasi dari bahasa Yunani ini merupakan bentukan dari dua kata demos atau rakyat dan kratos atau kekuatan dan kedaulatan. Perpaduan kata demos dan kratos membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintah rakyat atau government of the people. Tidak jarang, kata ini disalahartikan, bahkan disalahgunakan oleh para pemimpin pemerintah yang paling otoriter sekalipun. Slogan ini pun sering kali dijadikan alat untuk memperoleh dukungan politik masyarakat tanpa praktiknya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Diningrat. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang materi makalah kami. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi yang didefinisikan oleh Thomas Jefferson pada tahun 1776 hingga pidato terakhir pemimpinan Rusia Andrei pada tahun 1989. Dalam sejarahnya, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan. Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik. Demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk. Melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku, sejarah singkat demokrasi merupakanlah dari kebebasan. Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional dalam mencapai keputusan politik di mana pada individu memperoleh kekuasaan yang memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sidney Hock menjelaskan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa dalam pengertian yang luas. Philip Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih. Hampir senada dengan pandangan ini adalah pengertian demokrasi yang digambarkan oleh Henry dan Mayo, bahwa demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat, yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan oleh prinsip-prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi 3 implementasi. Ketiga prinsip demokrasi ini dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang
sah adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi pemilihan umum. 2. Pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa pribadi sesuatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas golongan pribadi, elit negara, atau elit birokrasi. 3. Pemerintahan untuk rakyat. Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahannya harus dijalankan untuk kepentingannya rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis. 2. Norma dan pilar demokrasi. Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis, serta teori ratis dari masyarakat yang telah maju. Dalam demokrasi ada 6 norma yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokrasi, yaitu 1. Pertama, kesadaran akan tidak sekedar pengasuhan pasif dan kenyataan masyarakat yang menjemuk, tetapi juga kesadaran atas kemajukan yang menghendaki tanggapan dan sikap positif kemajukan itu sendiri secara aktif. 2. Kesadaran untuk bermusyawarah. Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Keempat, norma kejujuran dalam permempatan. Golongan pribadi, elit negara, atau elit birokrasi. 3. Pemerintahan untuk rakyat. Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahannya harus dijalankan untuk kepentingannya rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis. 2. Norma dan pilar demokrasi. Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis, serta teori ratis dari masyarakat yang telah maju. Dalam demokrasi ada 6 norma yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokrasi, yaitu 1. Pertama, kesadaran akan tidak sekedar pengasuhan pasif dan kenyataan masyarakat yang menjemuk, tetapi juga kesadaran atas kemajukan yang menghendaki tanggapan dan sikap positif kemajukan itu sendiri secara aktif. 2. Kesadaran untuk bermusyawarah. Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Keempat, norma kejujuran dalam permempatan. Kelima, kebebasan nurani. Keenam, trial and error atau percobaan dan salah. Selanjutnya, sekilas sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau demokratia, yang berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat merupakan sebuah pemerintahan di mana setiap orang memiliki suara tentang yang harus dilakukan. Sejarah demokrasi sendiri banyak dipercayai berakar dari Yunani kuno, sekitar 2,5 milenium lalu, sekitar abad ke-6. Di Yunani, anggota parlemen Athena bernama Salon, sekitar 630 sampai 560 sebelum Masehi, mempresentasikan versi awal demokrasi partisipatif yang dicampur dengan elemen-elemen keadilan sosial. Salon, ia bertujuan untuk mengoreksi kontrol pemerintah yang eksklusif dan opresif atau menindas. Keinginan itu muncul karena pada masa itu para pemilik tanah kaya menggunakan pengaruh mereka untuk mengeksploitasi krisis ekonomi yang parah. Mereka merampas harta dan kebebasan penduduk miskin. Salon yang terpilih sebagai hakim kepala pada 594 sebelum Masehi kemudian mulai menantang kaum penguasa. Reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem yang catat dilakukan dengan cara membatasi kekuatan absolut golongan kelas atas. Dalam prakteknya, Salon membatasi pengaruh orang kaya dan memperkenalkan kode hukum yang lebih manusiawi dan seimbang. Ia juga meningkatkan peran majelis rakyat dengan menciptakan Baul atau Dewan Meltenis warga negara berpenghasilan menengah, lalu membatasi otoritas Dewan Aristokrat
pria terbaik atau Areopagus. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia. Mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syed. Selain itu, juga proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat kemerdekaan Indonesia berdiri Republik Indonesia Serikat. Kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca Reformasi 1998 hingga saat ini. Demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, secara langsung gamblang duet pemimpin Dwi Tunggal, Soekarno dan Muhammad Hatta, telah mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis, karena pada kalimat terakhirnya dikatakan dalam teks proklamasi 17 Agustus 1945 adalah atas nama bangsa Indonesia. Bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sendiri. Meskipun telah mencapai konsensus kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, tetapi setiap tokoh pergerakan dan pelopor kemerdekaan Indonesia memiliki konsepsi demokrasinya masing-masing. Kebanyakan dari mereka berusaha menengahi dualisme penafsiran demokrasi dari negara barat yang liberalis dan kapitalis dengan negara timur yang komunis, terutama dalam merumuskan tentang kebebasan politik yang diadopsi dari demokrat barat, dan kemerataan ekonomi yang ditiru dari demokrasi timur. Namun terkadang beberapa tokoh kemudian memiliki kecenderungan masing-masing, entah itu kecenderungan pada barat ataupun timur, yang kemudian menjadi ciri khas dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi menurut Soekarno. Dalam pandangan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan itu. Artinya adalah demokrasi Indonesia menurut Soekarno meletakkan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Hal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya Indonesia Menggugat dan di bawah bendera revolusi, yang secara eksplisit transpirasi oleh pergerakan kemerdekaan yang dilakukan di berbagai belahan dunia, dari perjuangan seorang Muhammad Yesus Kristus, William D. Orange, Muhammad Tama Gandhi, Mustafa Kamal Atur, dan tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa di seluruh dunia. Demokrasi menurut Muhammad Hatta. Jadinya, demokrasi barat yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah pada pula demokrasi ekonomi. Demokrasi menurut Sultan Syed. Sepertinya halnya Soekarno dan Muhammad Hatta, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, Sultan Syed juga memiliki konsepsi sendiri tentang demokrasi. Namun yang membedanya adalah Syed tidak mengutuk habis-habisan demokrasi barat seperti yang dilakukan Soekarno dan Hatta. Syed lebih membenci fasisme dan ketimbang kapitalisme barat. Oleh karena itu, tak mengherankan bila Syed lebih suka melakukan dialog dengan pihak sekutu barat, sepertinya Amerika Serikat, Britania Raya, dan Belanda. Periode pasca Orde Baru. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa
Indonesia pada krisis multidimensi diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi sebagai tekanan politik baik di luar maupun di dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Bukti normatif dan empirik Indonesia di negara demokrasi lengsernya Soeharto, tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR. Akibatnya, proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi presiden dan menawarkan berbagai langkah seperti perombakan atau reshuffle. Toran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini. Demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, secara langsung gamblang duet pemimpin Dwi Tunggal, Soekarno dan Muhammad Hatta telah mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis, karena pada kalimat terakhirnya dikatakan dalam teks proklamasi 17 Agustus 1945 adalah atas nama bangsa Indonesia. Bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sendiri. Meskipun telah mencapai konsensus kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, tetapi setiap tokoh pergerakan dan pelopor kemerdekaan Indonesia memiliki konsepsi demokrasinya masing-masing. Kebanyakan dari mereka berusaha menengahi dualisme penafsiran demokrasi dari negara barat yang liberalis dan kapitalis dengan negara timur yang komunis, terutama dalam merumuskan tentang kebebasan politik yang diadopsi dari demokrat barat dan kemerataan ekonomi yang ditiru dari demokrasi timur. Namun terkadang beberapa tokoh kemudian memiliki kecenderungan masing-masing, entah itu kecenderungan pada barat ataupun timur, yang kemudian menjadi ciri khas dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi menurut Soekarno. Dalam pandangan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan itu. Artinya adalah demokrasi Indonesia menurut Soekarno meletakkan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Hal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya Indonesia Menggugat dan di bawah bendera revolusi, yang secara eksplisit transpirasi oleh pergerakan kemerdekaan yang dilakukan di berbagai belahan dunia, dari perjuangan seorang Muhammad Yesus Kristus, William D. Orange, Muhammad Tama Gandhi, Mustafa Kamal Atur, dan tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa di seluruh dunia. Demokrasi terhadap imperialisme dan kolonialisme. Hal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya Indonesia Menggugat dan di bawah bendera revolusi, yang secara eksplisit transpirasi oleh pergerakan kemerdekaan yang dilakukan di berbagai belahan dunia, dari perjuangan seorang Muhammad Yesus Kristus, William D. Orange, Muhammad Tama Gandhi, Mustafa Kamal Atur, dan tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa di seluruh dunia. Demokrasi menurut Muhammad Hatta. Jadinya, demokrasi barat yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan
kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah pada pula demokrasi ekonomi. Demokrasi menurut Sultan Sair. Sepertinya halnya Soekarno dan Muhammad Hatta, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, Sultan Sair juga memiliki konsepsi sendiri tentang demokrasi. Namun yang membedanya adalah Sair tidak mengutuk habis-habisan demokrasi Barat seperti yang dilakukan Soekarno dan Hatta. Sair lebih membenci fasisme dan ketimbang kapitalisme Barat. Oleh karena itu, tak mengherankan bila Sair lebih suka melakukan dialog dengan pihak sekutu Barat, sepertinya Amerika Serikat, Britania Raya, dan Belanda. Periode pasca Orde Baru. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak kunjung mereda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi sebagai tekanan politik baik di luar maupun di dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut selanjutnya unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik sangat bergantung pada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur-unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain: A. Negara hukum, B. Masyarakat sipil, dan C. Aliansi kelompok strategis. Selanjutnya, Islam dan demokrasi pro kontra. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, gelombang demokrasi telah meluas ke berbagai negara, tak terkecuali negara-negara berpenduduk muslim. Wacana demokrasi dan Islam yang kerap diwarnai pro dan kontra selalu menarik untuk diperbincangkan. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam dunia saat itu begitu kompleks, ungkap John Esposito dan John Paul dalam tulisannya berjudul Islam and Democracy. Lalu bisakah demokrasi dan Islam bisa cocok dan berdampingan? Konon demokrasi berakar peradaban bangsa Yunani kuno pada 500 sebelum Masehi. Dari negara itulah asal kata demokratia, yang demos berarti rakyat, yang kretaria berarti pemerintahan. Tokoh pada masa itu dianggap banyak memberi kontribusi dalam perkembangan demokrasi. Demokrasi tumbuh begitu pesat ketika Eropa bangkit di abad pencerahan. Pada masa itulah lahir pemikiran-pemikiran besar tentang relasi antara penguasa dan rakyat, atau negara dan masyarakat. Secara sederhana, karya Ulf Sanderson, karya tulisnya Demokrasi dan Kelas Menengah, menyebutkan beberapa kriteria demokrasi. Pertama, adanya jaminan hak bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara berkala dan bebas. Kedua, setiap warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi, mendapatkan informasi serta berguna. Ketiga, dijaminnya kebersamaan dan hak di depan umum. Sementara Joseph dalam Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi menyatakan demokrasi sebagai mekanisme pasar. Para pemilih bertindak sebagai konsumen dan para politisi dalam wira swastanya. Ide demokrasi terus mengalir hingga ke Timur Tengah pada
pertengahan abad ke-19. Gagasan demokrasi itu dibawa ke negara-negara berpenduduk Muslim oleh para pemikir Islam yang mempelajari budaya Barat. Para pemikir inilah yang kemudian menekankan pentingnya umat Islam untuk mengadopsi hukum-hukum Barat dengan cara selektif. Salah satu pemikir Islam yang menekan hal itu adalah Muhammad Abduh, pembaru pemikiran Islam di Mesir. Melalui Al-Manar, Abduh menekankan pentingnya penguatan moral akar rumput masyarakat Islam dengan kembali ke masa lalu, namun mengakui dan menerimanya kebutuhan untuk merubah serta menghubungkan perubahan itu dengan ajaran Islam. Abduh meyakini Islam dapat mengadopsi untuk berubah sekaligus mengandalkan perubahan itu. Islam dapat menjadi basis moral sebuah masyarakat yang progresif dan modern, papar Abduh. Seabad kemudian, banyak negara Muslim di dunia yang memilih demokrasi untuk diterapkan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Dan para politisi dalam wira swastanya, ide demokrasi terus mengalir hingga ke Timur Tengah pada pertengahan abad ke-19. Gagasan demokrasi itu dibawa ke negara-negara berpenduduk Muslim oleh para pemikir Islam yang mempelajari budaya Barat. Para pemikir inilah yang kemudian menekankan pentingnya umat Islam untuk mengadopsi hukum-hukum Barat dengan cara selektif. Salah satu pemikir Islam yang menekan hal itu adalah Muhammad Abduh, pembaru pemikiran Islam di Mesir. Melalui Al-Manar, Abduh menekankan pentingnya penguatan moral akar rumput masyarakat Islam dengan kembali ke masa lalu, namun mengakui dan menerimanya kebutuhan untuk merubah serta menghubungkan perubahan itu dengan ajaran Islam. Abduh meyakini Islam dapat mengadopsi untuk berubah sekaligus mengandalkan perubahan itu. Islam dapat menjadi basis moral sebuah masyarakat yang progresif dan modern, papar Abduh. Seabad kemudian, banyak negara Muslim di dunia yang memilih demokrasi untuk diterapkan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Yunisa, NPM 2021020210. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah kami yang berjudul Demokrasi Teori dan Praktik. Kesimpulan. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya, atau pemerintahan rakyat. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun, di antara banyaknya pengertian yang berbeda terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Menurut Henry B. Mayo, misalnya, mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlementer. Demokrasi berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara. Demokrasi perwakilan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antar badan eksekutif dan badan legislatif. Terima kasih.